Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita belajar bersama-sama, berdiskusi bersama tentang sebuah tema ilmu pengetahuan. Langsung saja kita ke slide-nya. Oke, slide-nya ini kita siapkan. Ilmu itu mempermudah. Oke, kita siapkan biar besar. Ilmu itu mempermudah. Tentu kita semua sepakat tentang hal ini, bahwasanya orang yang mempunyai ilmu akan mudah melakukan sesuatu dibanding orang yang tidak memiliki ilmu di dalam hal tersebut. Ya, orang yang punya ilmunya dia akan mudah melaksanakan sebuah pekerjaan yang dia tahu ilmunya. Dan orang yang tidak tahu ilmu akan suatu pekerjaan, maka dia akan kesulitan melakukan pekerjaan tersebut. Ini saya kira sudah sepakat ya. Oke. Selanjutnya, poin utama yang kita bahas tentang tema ilmu ini. Satu, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu ini adalah pondasi iman. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah. Maka ketahuilah atau maka ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu la ilaha illallah. Jadi untuk memahami kalimat la ilaha illallah itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Bahkan salah satu ketika kita masuk Islam, salah satu syarat ketika kita masuk Islam kan syaratnya membaca syahadat. Salah satu syarat orang membaca syahadat itu harus tahu arti dan maknanya. Ya, harus tahu arti dan maknanya. Orang ketika bersyahadat kok tidak tahu arti dan maknanya, maka ya perlu kita pahamkan dulu arti syahadat tersebut. Maknanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kalau orang membaca tersebut tanpa dia mengetahui ilmunya, ya tentu harus kita pahamkan dulu, sebelum dia membaca syahadat. Oke. Nah, ini ilmu ini sebagai pondasi iman ini sangat penting. Kenapa? Iman yang dibangun kalau pondasinya tidak kuat maka akan mudah roboh. Ya, iman seseorang kalau dibangun di atas pondasi ilmunya yang tidak kokoh maka akan mudah roboh, mudah tergoyang imannya dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin mengalami hal tersebut ya. Maka syaratnya ya tentu harus memperbanyak tentang ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan. Oke. Kemudian yang kedua, amal tanpa ilmu maka akan tertolak. Ini salah satu diterimanya sebuah amal memang kita harus mengetahui ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya maka amal kita akan tertolak, mardud akan tertolak. Bahkan amal tanpa ilmu itu akan merusak, pasti akan salah. Amal tanpa ilmu itu pasti akan salah dan hasilnya pasti akan rusak gitu. Dan hasilnya pasti akan rusak, apalagi dalam hal agama. Orang mau sholat nggak tahu ilmu sholat, pasti sholatnya salah pasti. Makanya sebelum sholat ya harus kita pelajari dulu ilmu tentang sholat gitu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kalau saya baru orang belajar agama, baru bisa sedikit, ya, hanya sedikit yang saya tahu. Kalau dalam Islam itu tidak ada alasan ya. Begitu tahu ya langsung diamalkan. Begitu tahu langsung diamalkan. Jangan nunggu ilmunya sempurna baru, wah kenapa belum sholat karena ilmu saya belum sempurna. Ya tidak begitu juga. Ya begitu tahu, begitu sudah masuk Islam, kemudian bisa bacaan sebisanya saja langsung diamalkan. Tapi juga harus ada upgrade ke depannya. Gitu. Karena kembali lagi, amal tanpa ilmu maka akan tertolak. Jadi kita perlu mengupgrade ilmu kita agar kemungkinan amal kita diterima itu semakin besar. Saya ulangi lagi, kita perlu mengupgrade ilmu kita, perlu terus menambah ilmu kita agar
kemungkinan amal kita diterima itu besar dan kemungkinan amal kita tertolak itu menjadi kecil. Kemudian poin yang ketiga, akal adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Ya, alhamdulillah kalau kita semua masih diberikan akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hal yang kita syukuri, bahkan ini termasuk salah satu jenis ibadah, salah satu hidayah Allah itu adalah dengan memberikan akal sehat. Ini sebuah hidayah yang perlu kita syukuri, karena dengan akal lah kita akan mampu menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ibaratkan akal ini mungkin sebuah tower begitu. Ilmu ini sinyal dari Allah yang akan kita tangkap. Ya, semakin tinggi tower tentu akan semakin mudah kita menangkapnya. Begitu pula dengan akal-akal, semakin sehat, semakin jernih akalnya semakin sehat, semakin jernih, itu selalu akal, maksud saya akal yang sehat, yang jernih, akal yang selalu berpikiran positif, jauh dari pikiran-pikiran yang negatif, maka dia akan mudah menerima ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat yakni kewajiban menuntut ilmu. Ya, ini perlu kita ketahui, ya kita sudah tahu lah pasti bahwasanya dalam agama Islam ini menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ya, hadisnya itu jelas, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oke. Dan kapan waktunya, kan juga ada hadisnya waktunya. Kalau kita konsepnya dalam menuntut ilmu itu long time, ya, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Konsepnya menuntut ilmu itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Oke. Utlubil ilma minal mahdi ilan, nah dituntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Selama hidup maka kita wajib menuntut ilmu. Tidak mungkin orang itu selama hidup dia merasa sudah penuh ilmunya, maka di atas langit masih ada lain lagi, maka kita diwajibkan terus menuntut ilmu tadi. Nah, fungsinya apa nanti? Ya kembali ke poin 2 tadi, semakin tinggi ilmu kita, maka amalan kita semakin baik, gitu. Diharapkan begitu. Ya. Tapi manistada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi huda. Orang yang bertambah ilmu kok tidak bertambah baik, tidak bertambah baik, maka dia tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Takutnya begitu. Takutnya itu ilmu yang tidak bermanfaat kalau saya bilang begitu. Semakin tinggi ilmunya bukannya semakin tambah baik, tapi semakin buruk. Ini mungkin orang tadi manisdada ilman walam yasjad hudam lam yasjad minallahi ila, dan barang siapa yang bertambah ilmu tidak bertambah dekat kepada Allah, tidak bertambah takut kepada Allah, maka dia hanya akan bertambah semakin jauh dari Allah. Naudzubillah. Ya, yang kita wajib tuntut ilmu, untuk kita berharap semakin tinggi ilmu kita, ya semakin dekat kita kepada Allah. Dan ini waktunya seumur hidup, ya. Dan tempatnya dimanapun. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah harus sekolah? Misalnya kalau saya punya teman dia tidak melanjutkan sekolah, apakah dia termasuk orang yang meninggalkan kewajiban? Dan perlu kita ketahui, orang yang meninggalkan kewajiban dalam Islam ini berdosa tentu. Apakah dia berdosa kalau tidak sekolah? Nah, kembali ke konsep yang pertama tadi, bahwasanya menuntut ilmu itu konsepnya sepanjang waktu, sepanjang zaman, dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Tidak harus ke sekolah. Sekarang menuntut ilmu itu ada di mana-mana saja. Nah, sekolah ini formalitas, dan saya kira ya kita harus bersyukur kalau memang kita masih bisa menuntut ilmu di yang formal, karena kalau kita menuntut ilmu di non formal tentu biasanya kedisiplinan
kembali ke diri kita sendiri, misalnya ikut pengajian ya. Ini kan ilmu non formal ya, kembali ke kesadaran pribadi. Tapi kalau ke ke sekolah, ke pondok pesantren, ke yang sekolah perguruan tinggi, tentu di sana ada disiplinnya yang mengikat kita mau tidak mau kita uh, harus hadir di majelis ilmu tersebut. Oke, kemudian poin yang kelima yaitu kemuliaan penuntut ilmu. Dalam agama Islam ini luar biasa. Bukan hanya orang yang berilmu yang mulia di sisi Allah, tapi orang yang belum berilmu tapi dia mau menuntut ilmu itu sudah mulia juga. Ya, saya ulangi lagi. Orang yang belum berilmu tapi dia mau menuntut ilmu, mau mencari ilmu, maka dia mulia derajatnya dalam agama Islam. Ada hadis begini. Man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarja. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia fi sabilillah, dari dia berangkat sampai dia kembali. Orang yang fi sabilillah, ini derajat yang luar biasa. Kalau dalam perang ini orang yang fisabilillah, orang yang mati syahid ini dia masuk surga tanpa hisab, luar biasa, masuk surga tanpa hisab. Dan penuntut ilmu itu derajatnya fisabilillah. Apalagi dengan orang yang berilmu nanti derajatnya juga luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke ayat ya yang tentang tema ilmu ini. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum jika kalian sanggup, antang fudu kalian melintasi min aqtaris samawati penjuru langit, wal ardi dan penjuru bumi, fangfudu maka tembuslah, maka lintasilah. Latan fuduna kalian tidak akan mampu melintasinya, tidak mampu menembusnya, illa bisultan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Teksnya. Kalau saya baca di beberapa tafsir ini, bisultan ini artinya adalah bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Maksudnya bagaimana? Kamu tidak akan bisa memahami apa-apa yang ada di langit, ilmu apa saja yang ada di langit, dan ilmu apa saja yang ada di bumi, ya, illa bisultan, kecuali kalau Allah memberikanmu kekuatan untuk memahami hal tersebut. Dan sesungguhnya Allah sudah memberikan kita sebuah alat untuk menerima ilmu Allah itu, yaitu berupa akal pikiran. Maka akal pikiran kita ini perlu terus diasah, dioptimalkan agar kita bisa menerima ilmu dari Allah. Ini saya kira min aqtaris samawati wal ardi, penjuru langit dan penjuru bumi ini adalah ayat-ayat kauniyah, bisa dibilang seperti itu. Karena ayat itu ada dua jenis, ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu berupa Al-Qur'an dan hadis, ya. Ayat-ayat kauliyah yang disampaikan oleh para utusan nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Sedangkan ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat yang ada di alam semesta. Ayat itu artinya sebuah tanda, ya, petunjuk yang menunjukkan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Tanda ayatul kauniyah, ayat yang ada di alam semesta, misalnya pergantian siang dan malam, itu ada di situ, ada kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Kemudian bertiupnya angin dari darat ke laut, laut ke darat gitu, dan seterusnya ayat-ayat kauniyah. Oke, kita perlu mempelajari itu semua ya, agar kita semakin sempurna pemahaman kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang kedua saya bacakan lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sudu fangsudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, artinya di bawahnya ya. Tapi yang saya perlu garis bawahi yang di sini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang amanu, orang-orang yang beriman di antara kalian minkum. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, misalnya begini, ada satu orang yang satu beriman, satu tidak beriman, maka di sisi Allah yang beriman derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau ada dua-dua beriman, yang satu berilmu dan satu tidak berilmu, yang tinggi di hadapan Allah tentu yang berilmu. Itu. Ini tentang keutamaan seorang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya singgung bahwasanya bukan hanya orang yang berilmu yang mulia. Seseorang yang belum berilmu tapi dia masih mau menuntut ilmu, ya, penuntut ilmu ini derajatnya juga sangat mulia, ya. Makanya ilmu itu dituntut, ilmu itu diminta, ya, tidak diberi, ya, tidak diberi, tapi ilmu itu diminta. Makanya dalam bahasa Arab itu seorang siswa, seorang santri itu bahasa Arabnya tolibun. Tolib itu artinya orang yang meminta, orang yang menuntut. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya ini hadis juga, saya bacakan matanya saja ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia, maka dia ada ilmunya, ya, maksudnya. Barang man arada dunya, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka ada ilmunya. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat juga ada ilmunya. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin sukses di dua-duanya, baik di dunia dan di akhirat, tentu juga ada ilmunya. Jadi ilmu bukan maksud saya untuk memecah mendekotomikan ilmu, ya, membelah ilmu, ada ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi ada hadis lain yang menarik itu, orang yang berilmu itu menjadikan amal dunia itu menjadi amal akhirat, gitu. Saya pernah baca ada sebuah hadis yang menerangkan seperti itu. Kelihatannya amal duniawi, tapi ternyata itu adalah amal akhirat. Saya pernah baca keterangan seperti itu. Bagaimana bisa kelihatannya amal duniawi tapi menjadi amal akhirat? Oke, nanti kita bahas. Ini dulu tentang ilmu duniawi. Ilmu duniawi saya kasih contoh, misalnya ilmu tentang mengolah dunia. Kalau mau sukses di dunia, kita harus paham tentang ilmu dunia. Ilmu dunia contohnya apa? Ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ya, ilmu apalagi peternakan, ilmu perikanan, ilmu-ilmu tentang mengolah dunia. Kalau kita ingin sukses di dunia, ya kita harus mempelajari ilmu-ilmu dunia, harus menguasai, kita mendapatkan dunia. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, ya harus punya ilmunya. Ilmu akhirat soalnya ya sholat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Gitu. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu, ya. Di dunia kaya raya, matinya masuk surga, ya, itu kan harapan kita semua kan, seperti itu. Di dunia kaya raya, matinya masuk surga, ya itu ada ilmunya, ya semoga terlaksana, ya semoga terlaksana, ya, yang amin, semoga terkabul, ya. Nah, ini yang menarik tadi saya bilang, saya pernah baca itu
orang yang berilmu itu menjadikan amal yang kelihatannya amal dunia, tapi menjadikan ternyata itu sebuah amal akhirat. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh seperti ini. Saya pernah baca, tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, kenapa? Karena orang berilmu ketika tidur itu dia niatnya satu benar, ya, satu benar, dua dilaksanakan, karena punya ilmunya dilaksanakan benar, akhirnya tidak hanya sekedar tidur ngorok sudah selesai, tapi dapat pahala, ya, dapat pahala di situ, ada nilai pahalanya di dalam tidurnya dia. Misalnya dia tidur capek, nanti mengistirahatkan badan, niatnya kemudian pengen bangun cepat biar bisa tahajud, ya, dan lain sebagainya. Dan dilaksanakan dengan ilmu juga, dilaksanakannya wudhu dulu, baca doa, kemudian doanya yang dibaca tidak hanya bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah, tapi baca banyak amalan-amalan sebelum tidur, baca kulhu, falaq, binas, kemudian ayat kursi dan lain sebagainya. Tidurnya orang berilmu tentu lebih berkualitas, ya. Ada nilai akhiratnya dibanding tidurnya orang yang tidak berilmu langsung tidur ngorok, nah selesai, ya gitu. Makanya ada, saya pernah dengar itu, tidurnya orang yang berilmu lebih mulia daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, kenapa orang bodoh ini ibadahnya kok malah bahaya? Karena orang bodoh ketika dia beribadah itu malah merusak, bisa jadi dia merusak ibadah tersebut, ya. Orang nggak tahu ilmunya sholat, kemudian sholat, kemungkinan besar sholatnya salah. Ya, orang nggak tahu ilmunya sholat subuh misalnya, dia sholat subuh harusnya 2 rakaat jadi 4 rakaat, ya. Malah rusak ibadahnya, ya gitu. Oke, selanjutnya ini poin yang terakhir. Oke, ini perkataan Imam Syafi'i yang tentang penuntut ilmu ini luar biasa saya kira ini, dan banyak ulama juga yang mengatakan hal yang serupa kurang lebih. Tapi memang ulama Imam Syafi'i ini banyak sekali nasihatnya tentang menuntut ilmu. Saya bacakan, akhi lantana lal ilma illa bisatatin, akhi saudaraku, lantana kamu tidak akan mendapatkan al ilma, ilmu, illa bisatatin, kecuali dengan 6 hal. Saumbika antafsiliha bibayan, saya akan menjelaskannya secara terperinci, antafsiliha bibayan, dengan penjelasan yang jelas. Yang pertama zakaun, kecerdasan, maksudnya ini orang yang menuntut ilmu, salah satu modal utamanya adalah akal yang sehat, ya. Alhamdulillah kalau kita masih diberi akal yang sehat, ya, ini salah satu syarat utama, satu. Kemudian yang kedua hirsun, zakaun wa hirsun, kemauan yang kuat, harus ada kemauan, ya. Jadi ilmu itu ya kita yang mau, ya, bukan guru mencekoki kita, ya. Tidak hanya itu, memang kewajiban seorang guru itu memang harus punya keinginan untuk menyebarkan ilmu, ya. Karena ilmu itu kalau ditahan itu jadi penyakit, seperti saya bilang tadi, ya. Orang yang berilmu kalau tidak mau mengamalkan itu dia akan masuk neraka mendahului penyembah berhala, kan bahaya kan. Jadi seorang guru harus punya keinginan menyebarkan ilmu, ya. Tapi seorang murid juga harus punya kemauan yang kuat untuk menuntut ilmu, ya. Kemauan yang kuat untuk menuntut ilmu dari sang guru, ya. Tidak hanya pasif, tapi kita harus juga aktif, maksudnya seperti itu. Kemudian wajtihadun, kesungguhan, ya. Setelah hirsun ijtihad, wajtihad, kesungguhan, kita harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh, all out istilahnya, ya, harus sungguh-sungguh mengeluarkan kemampuan maksimal kita kalau kita ingin melakukan sesuatu, menguasai ilmu sesuatu, ya. Harus sungguh-sungguh. Kemudian perbekalan yang cukup, perbekalan yang cukup
Maksudnya di sini bekal ketika kita menuntut ilmu itu harus ada. Jadi kita itu modal istilahnya. Menuntut ilmu itu bukannya modal modal dengkul maksudnya. Bukannya seperti itu, tapi ya kita harus modal selain modal kesungguhan tadi kita ya harus misalnya kalau pelajar ya modal punya buku, punya pensil, ya punya pulpen untuk nulis ya. Kita harus punya bekal yang cukup untuk menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah wasuh batu ustadin, kedekatan kita dengan guru. Ini juga penting, kedekatan kita dengan guru. Ada di situ kalau kamu dekat dengan penjual minyak ya baumu ikut wangi. Tapi kalau kamu dekatnya penjual pandai besi, uh, sedekat dengan api arang ya baumu ya bau arang ya gitu. Nah begitu pula ketika kita mau dapat ilmu banyak ya harus dekat dengan sumbernya ya. Mau dapat uh, air minum harus dekat dengan sumber air minum. Mau dekat mau ingin ilmu yang banyak ya, harus dekat dengan sumber ilmunya yaitu dengan guru, harus dekat. Maksud kedekatan di sini begini, kalau kita punya seorang guru tentu kita harus bermuamalah, berinteraksi yang intensif dengan guru tersebut kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak. Karena misalnya kalau seorang pelajar di kelas ya, guru ketika di kelas hanya menyampaikan 2 atau 3 jam dalam kelas, tentu itu ilmunya tidak akan keluar semua, dalam waktu tersebut. Ya. Karena seorang guru juga dia belajarnya juga sudah lama, umurnya kan sudah tua juga daripada muridnya. Ya. Belajarnya sudah banyak, ilmu sudah banyak, dan tidak mungkin hanya keluar semua dalam waktu 2-3 jam. Makanya kita perlu berinteraksi lebih lagi di luar pembelajaran tersebut. Ya. Di luar pembelajaran tersebut misalnya kita perlu diskusi lah, sekali-kali kita perlu diskusi, perlu tanya jawab dengan guru. Kemudian yang terakhir watulu zaman, dan waktu yang lama. Memang kita ketika menuntut ilmu kita harus siap bahwasanya terkadang memang ada beberapa ilmu itu yang perlu untuk menguasainya perlu waktu yang lama. Dan kita harus sadari kita tidak boleh pengen semuanya instan, belajar langsung bisa gitu. Ya kita harus step by step, ada waktunya. Oke. Habis saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.